lahan itu sudah banyak yang berkurang. Nah, gimana kita mencari solusi agar kalau bisa kita pertanian ekspor lagi, jangan hanya impor, karena banyak kita bahan-bahan pangan pertanian itu banyakkan impor dari luar negeri. Perkenalkan, nama saya Anggoro Edi Saputro, alamat Sidoarjo, Polanharjo, Klaten. Saya lulusan anak SMK tahun 2018, jurusan teknik otomotif, tapi karena kurang respek di bidang itu, akhirnya saya beralih ke pertanian. Sebenarnya dulu juga udah keterima di PT Astra. Sebelum lulus malah udah keterima, tinggal berangkat, tapi karena kurang srek, akhirnya ya balik lagi ke rumah ngurus buah naga. Kalau berkecimpung di buah naga sekitar tahun 2019 awal 2019. Ya 2018 tuh masih kerja di pabrik, tapi cuma 3 bulan aja training karena nggak cocok sama pimpinan, akhirnya juga keluar, balik lagi ngurus buah naga sama bantu-bantu bapak di sawah. Saya udah ngalami seluk-beluknya di pabrik itu gimana, terus juga sempat kerja di proyek, ambil borongan sama harian juga pernah. Ya intinya kalau ikut orang itu nggak enak, kita diperintah padahal kita nggak tentu setuju sama perintah yang dikasih. Terkadang ada aja ya istilahnya kayak mangkal gitu. Kalau kita punya usaha sendiri kan enak, kita mau ngapa-ngapain bebas sesuai kehendak kita sendiri. Ya kalau enaknya itu kalau misal mau ditinggal main, nggak perlu ambil cuti, nggak perlu izin sama pimpinan atau siapapun, tinggal kita sendiri yang ngatur. Kalau kesulitan sih yang pertama cuaca, Mas, karena akhir-akhir ini kan di Indonesia cuaca itu kan nggak tentu. Terkadang bulan November itu masih panas, terkadang udah curah hujannya juga udah tinggi, kan nggak jelas. Kalau yang tahun kemarin itu November itu masih panas, kalau yang tahun ini kan Oktober aja udah turun hujan. Kalau yang kedua hama, jamur, itu yang sedikit jadi masalah. Kalau perawatan ya susah-susah gampang kalau buah naga, memang harus sabar. Intinya kondisi tanah harus basah gitu aja. Ini udah mulai panen, udah dari bulan awal September udah panen. Kalau alat bahan itu yang diperlukan yang jelas lahan sama kondisi tanah ya. Kalau kondisi tanah di kebun ini kan pakainya tanah sungai, jadi ada campuran pasir, nggak murni tanah dari sawah atau dari mana, memang campuran sama pasir sungai. Terus yang kedua bibit kalau bisa nyari yang paling tua, jangan yang muda, karena kalau yang muda itu susah tumbuhnya, susah muncul akarnya. Kalau yang tua biasanya langsung. Terus kalau untuk pupuk di sini nggak pakai pupuk kimia sama sekali, murni organik semua. Kita pertama itu pakainya itu pupuk dari kandang kambing pertama. Yang kedua terus pakai pupuk dari kandang bebek. Yang ketiga pakai sekam atau rambut. Terus yang terakhir ditutup sama sepet, jadi akarnya itu biar kesannya dingin gitu loh.
Kalau berbuah, ini kan pertama nanam itu tahun awal 2018 ya. Itu berbuah ya sekitar bulan September itu udah berbuah, tapi karena masih awalan ya belum memuaskan, nggak seperti yang sekarang. Itu dulu masih ya buahnya ada yang bisa dibilang nggak sempurna tumbuhnya, kadang ada juga yang langsung kena hama. Kalau yang ini kan awal musim tuh biasanya bagus semua, jarang ada yang jelek. Tapi kalau udah masuk ke penghujung tahun, apalagi kalau udah musim hujan itu biasanya banyak yang cacat. Soalnya karena pengaruh air hujan kan, biasanya air hujan itu mengandung garam. Jadi kalau di buah memang pengaruh. Ini sekitar hampir 1000 meter persegi per kilo, karena kita nggak diambil sama pengepul, kita murni jual sendiri, jadi kita ngikutin harga pasar. Kalau pasar harganya 25 ya kita ngikutin pasar harga 25, kalau harga 20 ya kita ngikutin harga 20 gitu. Tapi biasanya kalau awal-awal panen itu harganya masih mahal. Yang tahun kemarin itu bisa nyampe 20, tapi kalau yang tahun ini bisa nyampe 25. Kalau setiap harinya itu tergantung sih, ada yang seminggu sekali bisa panen, terus ada yang 2 minggu sekali bisa panen, tergantung kembang sama buahnya. Kalau sehari sekali langsung panen juga bisa, tapi kan tergantung banyak atau sedikitnya. Biasanya kalau di rata-rata per harinya itu 30 kilo. Justru ini yang menarik buat saya karena saya suka perbedaan. Kan kebanyakan teman-teman saya itu ada yang suka mesin, ada yang suka IT, tapi saya beda. Saya memang nggak bisa bagian mesin ataupun bagian IT, memang saya nggak bisa. Memang dunia saya di peternakan sama pertanian. Harapan ya semoga di luar sana makin banyak anak muda yang kreatif, yang bisa ngasih inovasi, karena kita di bagian pertanian lahan itu sudah banyak yang berkurang. Nah, gimana kita mencari solusi agar kalau bisa kita pertanian ekspor lagi, jangan hanya impor, karena banyak kita bahan-bahan pangan pertanian itu banyakkan impor dari luar negeri. Pesan saya untuk anak-anak muda Indonesia, yang pertama, jangan malu apapun pekerjaan kalian, jangan gengsi, terus berpikir kreatif dan inovatif, berpikir untuk masa depan Indonesia. Dan yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan. Kalau di perkebunan buah, saya pesan sama pemerintah aja, jangan bangun lahan sana sini untuk keperluan investasi. Cuma berharap kita para petani diberi kelonggaran untuk menggarap tanah kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan tentang perkebunan buah naga. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment di channelnya TV Inspirasi. Terima kasih.